Ada 34 yang sudah bergabung ya. Dari 50 masih ada 16 orang lagi. Ini suara saya kedengeran ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Iya, Pak. Oke, kita mulai dulu, enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau nyusul juga enggak apa-apa ya. Sebentar, sekalian saya... Nanti diberitahu saya kalau ada temannya yang gabung ya. Jadi biar ini barangkali kelihatan ya? Ya. Oke. Nanti kalau ada temannya yang minta masuk, saya diberitahu, soalnya dari sisi saya nggak kelihatan kayaknya. Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera, selamat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kesehatan, keberkahan buat kita semua. Ini temannya masih ada yang gabung sebentar. Oke, jadi kecerdasan buatan kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Tapi saya juga masih minta maaf ini sampai pertemuan kedua yang di e-learningnya belum saya siapkan. Tapi tidak apa-apa, ini sebenarnya sambil kita cicil juga. Pada intinya untuk kecerdasan buatan dalam satu semester ini kan sudah saya infokan di pertemuan kita yang pertama. Jadi mulai referensinya, kemudian contoh pemrogramannya ya, atau penerapannya. Jadi sebenarnya buku yang AI-nya Rod Stewart itu ya, itu sudah digunakan sejak lama, sehingga juga di perguruan tinggi di seluruh dunia hampir ya, semua kalau belajar AI, Artificial Intelligence ya pakai buku itu. Nah, pada intinya ini coba sedikit mengulang yang kemarin ya. Nanti sebelum kita lanjutkan yang materi agent, yang pertama kan agent, tapi sebelum itu kan paling tidak kita review sedikit mengenai AI ini sendiri ya. Jadi pada intinya AI atau kecerdasan buatan ini adalah pada dasarnya untuk menyelesaikan sebuah pemodelan yang nanti diselesaikan menggunakan algoritma kecerdasan buatan ya. Jadi tujuannya Anda bisa memodelkan persoalan ke dalam representasi kecerdasan buatan dan mampu menyelesaikan model tersebut dengan berbagai algoritma kecerdasan buatan. Nah, kira-kira seperti itu tujuannya ya. Kompetensinya diharapkan Anda nanti dari hasil mengikuti mata kuliah wajib kecerdasan buatan ini, setidaknya Anda sudah tahu tujuan perkuliahannya dan bagaimana konsep kecerdasan buatan tersebut bekerja, dan Anda tentunya nanti bisa memanfaatkannya ya untuk hal-hal yang positif ke depan. Oke, ini yang sudah kita sampaikan sebelumnya, buku yang dijadikan referensinya. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Ini sebenarnya juga bisa Anda download di internet, juga ada. Bukunya Russell Stewart ya, Artificial Intelligence Modern Approach. Terserah kalau Anda bisa beli yang baru, sebenarnya sudah ada edisi yang keempat ya. Tapi ini yang saya versi gratis dapat dari internet. Nah, kemarin kan sudah saya infokan juga bahwa mata kuliah AI ini atau kecerdasan buatan ini Anda tidak sendiri.
Jadi mahasiswa computer science seluruh dunia, hampir seluruh dunia itu lebih 5.000 ya kemarin ya. Itu di seluruh dunia kampus-kampus menggunakan ini. Jadi kalau Anda lihat di internet, video-video tutorialnya juga cukup banyak ya. Jadi di antaranya sudah banyak yang membantu untuk memberi contoh dalam bentuk coding di Python salah satunya ya. Ini link-linknya. Ini kan sudah kita info sebelumnya. Ini nanti slide ini boleh Anda copy sini ya. Nanti setelah materi ya. Oke, jadi mulai coding dan seterusnya termasuk exercise, pseudocode, PPT-nya juga ada. Jadi ada semua di sini, jadi lengkap. Jadi ngajar kecerdasan buatan sebenarnya enak, karena PPT aslinya sudah ada, tinggal Anda pelajari. Contoh-contoh di internet juga banyak. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana efek ke Anda. Jadi artinya Anda benar-benar bisa memanfaatkan AI ini atau kecerdasan buatan ini untuk menunjang katakanlah mungkin nanti Anda mau tugas akhir dan sebagainya, atau kalau bekerja. Sekarang banyak dunia profesional sekarang memanfaatkan AI ya. Jadi sudah diterapkan di mana-mana. Jadi banyak bermunculan perusahaan sekarang ini yang memanfaatkan AI, termasuk juga memanfaatkan kamera cerdas ya, kamera cerdas di industri maupun di pemerintahan ya. Sekarang kalau Anda jalan di perempatan aja kan sudah cukup banyak kamera-kamera terpasang. Nah semua itu masuk ke control room. Saya nggak tahu, mungkin punyanya Dinas Perhubungan. Nah, di sana bisa saja diberi AI ya. Bisa saja ditanam aplikasi atau program berbasis kecerdasan buatan, misalnya untuk memberikan keputusan apakah di situ terjadi misalnya kecelakaan atau apa ya, atau terjadi kepadatan lalu lintas dan sebagainya. Itu sudah bukan manusia. Jadi itu sudah harusnya, kalau sudah terpasang kamera, tinggal dilengkapi kamera kecerdasan buatan, nanti bisa diberikan analisa keputusan dengan cerdas. Apakah terjadi kemacetan, apakah terjadi kecelakaan, dan seterusnya. Atau bahkan malah ada pencurian. Jadi kalau ada pencurian kendaraan, itu dari satu blok ke blok lain, dari satu perempatan ke perempatan lain, itu bisa dimonitor sebenarnya mobil pencurinya ya. Dan seterusnya. Jadi cukup banyak penerapan di luar sebenarnya sekarang yang sudah berbasis AI, termasuk di skala-skala profesional yang memanfaatkan drone dan sebagainya ya. Drone, robotics. Anda sekarang lihat di internet juga cukup banyak, kalau di kita GoFood atau GoSend itu kan memanfaatkan manusia. Tapi kalau di Amerika sana kan sudah memanfaatkan robot, salah satunya seperti itu. Atau drone ya, drone cerdas sekarang kan juga sudah banyak dimanfaatkan untuk melihat kepadatan, untuk melihat kebencanaan. Kalau drone diterbangkan di atas Gunung Merapi, itu kan dia sanggup ya. Kalau mengerahkan SAR, wah itu sudah butuh tenaga SAR yang lumayan, harus naik gunung dan sebagainya. Nah itu dengan melengkapi atau menerbangkan drone yang dilengkapi algoritma kecerdasan buatan, saya kira sudah bisa ya. Jadi ini yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, jadi link-link penting yang Anda bisa manfaatkan untuk menunjang perkuliahan kecerdasan buatan ya. Jadi secara umum sebenarnya di situ sudah ada, bahwa intinya adalah bagaimana memindahkan kecerdasan manusia itu secara virtual ya. Bagaimana memindahkan, bagaimana seolah-olah manusia itu bisa berpikir, memecahkan masalah, itu dipindahkan ke mesin, ya kan? Seperti itu pada intinya ya, secara gampangnya ya. Kepada mesin, kepada sistem, apakah sistem itu hardware, software, ataukah software saja ya. Itu adalah sistem yang di dalamnya sudah ditanam kecerdasan buatan, yang tujuannya adalah untuk seolah-olah menggantikan bagaimana manusia berpikir dan memecahkan masalah ya. Ini tadi ada yang gabung lagi, nggak ada ya.
Oke, seperti itu. Jadi itu adalah kecerdasan buatan yang sedang kita pelajari. Jadi secara garis besar kecerdasan buatan dapat dibagi 4 kategori. Thinking humanly, ya, berpikir seolah-olah seperti manusia atau secara manusia. Thinking rationally, ya, yang masuk akal ya. Acting humanly, yang berperilaku seperti manusia ya. Acting rationally, ya, bagaimana melakukan aksi yang rasional, yang masuk akal. Nah, seperti itu. Nah, itu kan bisa, kalau itu terpenuhi, apakah itu sistem hardware, software, ataupun software saja, itu sudah bisa masuk kategori kecerdasan buatan. Nah, bertindak seperti manusia, acting humanly, saya kira ini sudah diteliti orang lama ya. Ini Anda tinggal baca sendiri, berpikir seperti manusia, dan seterusnya. Berpikir secara rasional, thinking rationally, ya bagaimana kita bisa menyelesaikan secara logis, sistematis, dan seterusnya, terstruktur. Nah, itu rasional. Bertindak secara rasional, perilakunya, ya ini harus sesuai yang benar logikanya ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau dari sejarahnya cukup panjang, jadi AI ini cukup panjang ya. Jadi secara filosofinya, matematiknya, psikologinya, linguistiknya, neuroscience, sampai control teori ya sekarang ini ya, yang sudah era ya, industri 4.0 atau society 5.0 sekarang. Itu aplikasinya di semua bidang, hampir di semua bidang ya. Untuk di filosofi, bagaimana logik itu bisa, atau bagaimana metode reasoningnya itu bisa menyelesaikan masalah ya. Bisa dilihat secara filosofisnya, ada apa di balik kejadian itu dan seterusnya. Secara matematik itu bisa dituangkan dalam bentuk analitik, dalam bentuk algoritma, dan bisa dilakukan komputasi dan seterusnya ya. Secara psikologi, kalau pendekatan psikologi, ini bagaimana secara adaptasinya ya, atau adaptifnya. Jadi sistem bisa adaptif, nah ini termasuk fenomena perception and motor control dan lain-lain, eksperimental teknik dan seterusnya, psikologi ya, secara psikologi. Untuk di linguistik ada knowledge representation, grammar. Nah, sekarang kan ada kalau punya akses ke Grammarly, Anda kalau ada salah menuliskan parafrase secara yang lebih tepat, Grammarly akan memberi rekomendasi ke Anda ya. Salah ketik dan sebagainya. Ini di linguistik sudah diterapkan ya. Di neuroscience, physical substrate for mental activity ya. Jadi untuk orang saraf, ini untuk bisa membantu orang yang mungkin mental lemah dan sebagainya ya. Atau bahkan bisa mencegah orang itu sakit dan sebagainya. Control teori diterapkan di mana-mana, di homeostatic, stability, simple optimal agent design, dan sebagainya. Ini pelajaran kontrol. Jadi stability and controllability itu ada di pelajaran kontrol biasanya. Nah, itu butuh kecerdasan buatan. Bagaimana mengendalikan robot dan sebagainya itu ya. Nah, jadi sudah di mana-mana diterapkan kecerdasan buatan. Nah, kalau dari skala waktunya 4-3 itu sudah ditemukan, ada rangkaian boolean yang pertama ya. 43, 50 dan seterusnya sampai sekarang. Ini perkembangannya sudah semakin canggih saja ya. Yang di era sekarang tahun 90-an ini kan lahir machine learning, deep learning dan seterusnya ya, yang sekarang banyak diteliti orang. Jadi state of the art-nya ya, jadi perkembangan dari masa ke masa untuk penerapan atau pengembangan. Jadi pengembangan dan penerapan dari AI ini sudah banyak diterapkan di mana-mana ya. Untuk permainan game dan sebagainya ya. Di permainan game terutama, atau termasuk mungkin di robotics dan drone dan seterusnya, di industri
termasuk di bahasa tadi ya, untuk bisa berkomunikasi. Robot yang berkomunikasi kan sekarang juga sudah ada. Jadi robot pelayan di restoran dan sebagainya ini yang terkini kan juga sudah banyak penelitiannya. Ini adalah perkembangannya atau state of the art-nya. Nah, contoh aplikasinya misalnya untuk autonomous car ya, jadi mobil otomatis yang mungkin diterapkan untuk taksi dan sebagainya. Ini bisa saja dia bisa mengantar penumpang, ya kan, dan seterusnya dari mungkin menjemput sampai mengantar ke tujuan, dan seterusnya mungkin realnya juga sudah ada ya. Kalau Anda cari di Google itu juga ada mobile visual sets, ya kan, termasuk robotics. Nah, ini perkembangannya juga sudah cukup banyak. Nah, termasuk di object detection. Ini object detection ini biasanya juga AI ini cukup banyak diterapkan. Apakah hanya sekedar menggunakan kamera saja atau kamera yang dititipkan di drone ya. Ini perkembangannya juga sudah cukup pesat saat ini ya. Oke, kira-kira ya, itu review yang kemarin. Yang hari ini kita akan coba bahas di kelanjutannya. Jadi kalau Anda bahas di bukunya ini, di konten atau di daftar isinya ini kan, setelah introduction, maka pembahasan yang pertama adalah mengenai intelligent agent ya. Ini mengenai intelligent agent atau agen cerdas. Nah, intelligent agent ini kalau Anda cari di PPT-nya kan juga sudah ada. Jadi caranya kalau Anda, oh ini ada yang masuk lagi. Ada lagi. Ini ada yang masih masuk lagi. Sudah. Oke. Jadi kalau Anda cari intelligent agent ya, itu Anda cari, di sini. Ini ada alamat ini di AIMA tadi ya, Berkeley, Edu, itu ada slide PPT yang membahas tentang agent. Ini alamatnya, mungkin kalau Anda mau download, ini saya taruh di KCB ya. Saya taruh di grup KCB untuk intelligent agent-nya. Ini linknya untuk download PPT agent. Kemudian itu kalau Anda download, maka isinya seperti mana tadi? Intelligent agent. Nah ini ya. Ini kalau Anda download seperti ini. Intelligent agent atau agen cerdas ya. Intelligent agent atau agen cerdas. Jadi intinya sebenarnya kalau ada agent berarti ada environment ya. Ada agent, ada lingkungan. Terus kemudian ada istilah rationality. Kemudian ada untuk mengukur ada performance, measure, environment, actuator, and sensor, disingkat PEAS. Performance, measure, environment, actuator, sensor. Sensor yang biasa Anda kenal kalau dipakai di robot itu mengubah dari besaran analog ke listrik ya. Sebaliknya untuk dari listrik ke analog pakai aktuator, ya kan? Misalnya sensor untuk mendeteksi halangan itu kan Anda pakai ultrasonik ya kan. Ultrasonik robot itu berarti membaca jarak itu ya, dirubah menjadi elektrik yang bisa dibaca oleh mikro. Dari elektrik dirubah ke digital ya. Nah sebaliknya untuk robot bergerak, misalnya dia tahu ada halangan, maka dia kan putuskan untuk maju atau mundur. Nah itu dia butuh aktuator, nanti bentuknya bisa driver ya. Jadi aktuator ini biasanya kebalikan sensor. Jadi untuk gampangnya belajar agent itu sebenarnya ya memandang robot sebagai agent atau yang lain ya, sebenarnya nggak hanya robot. Environment type
Jadi tipe-tipe dari lingkungannya, kemudian tipe-tipe dari agentnya. Nah, kira-kira seperti ini pembahasan tentang agent ya, atau intelligent agent. Ini presentasi aslinya ini, jadi slide-nya nanti kalau diterjemahkan jadi agak susah, jadi kita pakai aslinya saja, jadi sekalian Anda belajar secara internasional ya. Kan sekarang enaknya di Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, Anda kalau mau mengambil mata kuliah kecerdasan buatan ini, sebenarnya tidak hanya di UPN saja, Anda bisa mengambil mata kuliah ini di Universitas Boston misalnya ya, atau di luar negeri, Berkeley, selama UPN punya kerjasama ya, atau punya MOU, Anda bisa sebenarnya nggak hanya di UPN, atau mungkin di ITB, di luar wilayah kita ya, wilayah 1 dan 3, atau di timur, di Universitas Cendrawasih, dan sebagainya. Ini, jadi belajar kecerdasan buatan kita pakai bahasa aslinya saja. Nah, ini ada istilah yang harus dipahami mengenai agent ya. Itu bisa Anda pahami, agent itu sebagai anything, jadi apapun ya, that can be view, yang bisa Anda pandang sebagai apa? Perceiving, ya apa? Menerima ya, atau apa? Environment, lingkungannya ya, atau mengenali lingkungannya, atau merasakan lingkungannya, through apa? Melalui sensor ya. And action, and acting ya, dan mungkin melakukan aksi human that environment through aktuator. Nah, jadi kebalikannya, kalau sensor tadi membaca lingkungan, maka kemudian untuk menggerakkan aksinya, aksi setelah dia mengenali lingkungan, maka Anda butuh namanya aktuator. Nah, ini secara prinsip agent itu seperti itu ya. Jadi apapun, jadi karena apapun, jadi ini bebas. Kalau misalnya apapun itu robot, ya berarti robot sebagai agent. Kalau anything itu software saja, sistem kan bisa ditanam di handphone, bisa ditanam di laptop, bisa ditanam di cloud, ya. Agent based cloud ya, cloud based. Jadi ada sekarang agent berbasis cloud yang Anda coding langsung di misalnya collaboration itu ya, collab Google, atau di cloud yang lain. Nah, ini juga keren sekarang, jadi pemrograman berbasis cloud. Jadi agent yang ditanam di cloud. Tentang agent juga sebenarnya kalau misalnya itu berbentuk human ya, jadi kita ini human agent, maka yang berlaku sebagai sensor itu kan ada telinga, ada mata ya. Ada mata, ada telinga, ini kan sensor-sensor kita. Dan organ-organ apapun yang bisa merasakan, termasuk tangan dan sebagainya. Ini kalau kita sebagai human agent. Nah, tangan ini bisa, kalau dia digunakan meraba, dia sebagai sensor. Tapi kalau Anda gunakan untuk memukul, maka tangan berfungsi sebagai aktuator. Nah, kayak gitu ya. Itu human agent. Kemudian ada leg, lengan ya, mouth, gigi, dan lain-lain. Anggota tubuh kita bisa sebagai aktuator. Kaki untuk menendang, dan lain-lain ya. Gigi untuk menggigit, dan lain-lain. Kemudian ada robotic agent. Nah, ini di robotic agent, berarti agentnya berbentuk robot. Ya, itu biasanya sensornya menggunakan kamera ya, infrared, ya, inframerah ya, dan seterusnya, itu bisa digunakan sebagai sensor. Nah, kemudian untuk dia bergerak, itu dia bisa menggunakan berbagai macam jenis motor. Nah, ini untuk aktuatornya ya. Nah, ini untuk agent. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini pemahaman dulu definisi mengenai agent. Ini penting sekali untuk pembahasan kita di pertemuan yang kedua ini. Topik mengenai agent. Intelligent agent ya. Jadi secara umum pengertian agent seperti itu. Nah, Pak, berarti kita ini bisa sebagai agent. Iya, Anda atau kita termasuk human agent ya. Jadi mata kita dan anggota ini ya, panca indera kita ini sebagai sensornya, dan anggota tubuh bisa sebagai aktuatornya, dan seterusnya ya. Nah, gambarannya mungkin seperti ini.
Jadi ini kan agentnya bisa digambarkan bisa robot atau apa ya. Agentnya yang dilengkapi sensor. Nah, sensor ini bisa mempersep dari environment. Jadi bisa merasakan kehadiran dari environment yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian bagaimana melakukan aksi ke environment? Nah, ini nanti butuh aktuator ya. Aktuator bisa tangan, bisa kaki, dan sebagainya. Sensor bisa mata, dan seterusnya ya. Ini agent and environment-nya. Nah, untuk membuat sebuah persamaan sederhana dari fungsi agen atau agent function maps ya, atau pemetaan dari fungsi agent from percept stories to action, dari dia merasakan lingkungan sampai dia bergerak atau melakukan aksi, itu dinyatakan dengan F P star adalah A ya. Seperti itu persamaannya. Agent program run on the physical architecture to produce F. Nah, tujuan dari program yang ditanam di dalam agent adalah untuk menggerakkan physical architecture itu, ya, arsitektur fisik untuk menghasilkan F. Nah, berarti F ini adalah output dari program agent, ya, atau fungsi agent. Ini untuk definisi atau fungsi dari agent ya. Nah, contohnya mungkin sehari-hari Anda bisa mengenal vacuum cleaner ya. Nah, vacuum cleaner itu bisa menjadi salah satu contoh agent. Menjadi contoh salah satu agent. Apa yang dipersep? Nah, ini apa yang dipersepsikan atau yang dipersep atau yang mau dirasakan lingkungannya tadi ya. Yang pertama tentunya lokasi ya. Lokasi di mana vacuum cleaner itu Anda mau pakai di lantai mana, itu lokasi lantainya. And content. Nah, konten ini kan bisa debu atau kotorannya, ya kan? Itu persepsinya dari lingkungan yang Anda rasakan. Kemudian actionnya, aksi dari sedotan dari vacuum cleanernya ya. Itu mau Anda ke kiri, ke kanan, Anda shock, ya, Anda sedot, atau ya Anda apa? Pokoknya Anda lakukan proses untuk menghilangkan debu tadi ya. Pak, permisi Pak. Ya. Nyala Pak. Ada yang mau join. Ada yang mau join, sebentar. Oh iya ya. Terima kasih Pak. Ya, nanti diingetin lagi kalau ada lagi ya. Siap Pak. Nah, seperti ini, itu untuk contoh yang paling gampang adalah vacuum cleaner. Jadi vacuum cleaner kita pandang sebagai agent ya, sebagai agen. Ya, kemudian yang dipersepsi atau environment-nya ya, lingkungannya adalah ya mungkin lantainya itu, location-nya, kemudian debu-debunya atau kotorannya. Aksinya apa? Nah, dia Anda tinggal gerak kiri, gerak kanan untuk Anda sedot debunya dan lain-lain. Nah, ini untuk vacuum cleaner, contoh yang paling gampang untuk belajar tentang intelligent agent ya. Nah, berarti kalau dibuat persamaan atau fungsi yang menjadi input, kan bisa table ya, meja itu. Kemudian vacuum agent function table. Jadi fungsi untuk mempersepsi meja ya, atau untuk membersihkan meja. Ini seperti itu. Nah, kemudian tadi ada istilah rational agent. Rational agent, nah ini berarti bagaimana bisa dirasionalkan ya, agent yang bisa bekerja secara sistematik, kemudian performanya bisa diukur ya, itu berdasarkan kriteria sukses dan tidaknya dia mengatasi lingkungannya ya. Nah, jadi contohnya kalau tadi vacuum cleaner, bagaimana kita mengukur performance dari hasil sedotannya. Misalnya Anda bisa lihat dari seberapa banyak debu yang berhasil dibersihkan atau seberapa bersih lantainya. Kemudian dari sisi waktu, Anda bisa hitung berapa waktu
yang dibutuhkan untuk membersihkan lantai menggunakan vacuum cleaner tadi. Nah ini ya, jadi ini kaitannya dengan rational agent, berarti bagaimana agent ini bisa kita rasionalisasikan ya, bisa diukur performanya dan sebagainya ya. Jadi bagaimana seharusnya agent itu untuk menyelesaikan secara benar ya, secara benar yang kita inginkan atau yang kita program. Kalau vacuum cleaner nyedot debu bisa bersih tapi lama sekali, misalnya kan Anda lebih suka kalau pakai vacuum cleaner yang cepat tapi bersih. Nah, itu misalnya. Nah, ini kaitannya dengan rational agent. Ini penjelasannya seperti tadi pada intinya. Rational agent kurang lebih begitu. Dan untuk memudahkan biasanya digunakan PEAS ini ya. Performance measure, environment, actuator, and sensor. Ya, ini gunakan ini. Nah, ini biasanya performance measure ya tergantung. Kalau Anda tadi vacuum cleaner, yang Anda jadikan ukuran apa? Bisa waktu dia melakukan penyedotan debu, atau seberapa banyak debu yang sudah berhasil dibersihkan. Nah, itu bisa. Environment-nya ya tergantung, mau diterapkan di lantai atau di mana ya, di kendaraan, dan seterusnya. Aktuatornya berupa apa? Nah, ini kalau aktuator bisa bergerak kiri, kanan, sedot, dan sebagainya. Sensor, nah dia harus bisa tahu debunya sedikit atau banyak. Nah, ini biasanya saling berhubungan. Kalau debunya sedikit, biasanya putarannya mungkin tidak terlalu kenceng. Pas debunya banyak, putarannya keras. Misalnya itu bisa dibuat otomatis, begitu juga bisa. Nah, ini PEAS ya. Dan seterusnya, jadi saya kira ini performance itu nanti berkaitan juga dengan safety-nya, ya, kecepatannya, legalisasinya, kenyamanannya, dan seterusnya. Keuntungannya, kalau Anda bicara keuntungan, itu juga bisa di performance. Kalau environment, lingkungan, bisa di road, jalan, di traffic mana, di pedestrian, tempat pejalan kaki, dan seterusnya. Aktuator itu steering wheel atau roda untuk muter, akselerator, brake, rem ya, signal home, untuk bell dan seterusnya ya. Dan seterusnya, jadi cukup banyak di lingkungan sehari-hari. Ini yang ininya kan tidak kelihatan, sensor. Dari sensor itu biasanya berkaitan dengan bagaimana Anda membaca lingkungan ya, atau mengenali lingkungan. Nah, contohnya mungkin kalau Anda diterapkan di agent itu di sistem diagnosa medis, itu berarti apa? Yang menjadi ukuran performance-nya? Ya, kesehatan pasien biasanya ya. Kemudian apalagi minimali biaya, ya, pasiennya sembuh, sehat, biayanya murah, dan seterusnya ya. Environmentalnya atau lingkungannya, ya patient atau pasien, kemudian hospital, rumah sakitnya, staff, orang-orangnya ya. Aktuator, Anda bisa pakai screen display, dan hasil diagnosis, tes, treatment, dan lain-lain. Sensor bisa pakai keyboard untuk entry simptom, gejala, ya, finding, patient answer untuk mendapatkan jawaban dari pasien. Dan seterusnya, jadi sensor bisa macam-macam, Anda bisa tanya dulu, kemudian Anda masukkan ke dalam keyboard, berarti keyboard bisa menjadi sensor. Ini untuk medical diagnosis system. Ini contoh untuk melakukan proses PEAS ya, performance, environment, actuator, and sensors. Contoh lain saya kira Anda kembangkan sendiri bisa sebenarnya, ini misalnya untuk part picking robot atau robot untuk ngangkut barang ya. Jadi mungkin hanya lengannya saja dan seterusnya juga bisa. Apa performance yang diukur? Misalnya percentage of parts in correct bins. Jadi seberapa persen, berapa persen dia bisa mengangkat dengan tepat di lokasi yang kita inginkan ya. Environment-nya itu bisa conveyor belt, jadi ban berjalan ya. With part, dengan ada benda seperti mungkin di bandara, itu kan ada conveyor berjalan, itu sebagai lingkungannya. Aktuatornya apa? Jointed arm and hand,
Jadi kalau robot ngangkut, misalnya tadi ada barang yang berjalan di ban berjalan, itu aktuatornya adalah lengan untuk ngambil ya, lengan untuk ngambil barangnya, mengambil atau meletakkan barang. Itu aktuatornya. Sensornya bisa menggunakan kamera, joint angle sensor atau sensor untuk menghitung sudut dan lain-lain ya. Sudut lengan biasanya ada sensornya. Nah, seperti ini contoh agent dan contoh mengukur performance dari agent ya. Yang lain masih banyak nih. Kalau Anda mau lanjutin masih banyak. Jadi itu hanya contoh-contoh saja. Ini contoh yang gampang sehari-hari juga ada interaktif English tutor. Ini guru bahasa Inggris interaktif. Ini kan tidak hanya manusia ini. Kalau Anda bisa bikin ke dalam sebuah algoritma dan diterapkan ke dalam aplikasi, maka dia juga bisa disebut agent. Jadi agent tidak harus manusia tutor bahasa Inggris beneran, tapi Anda bisa membuat sistem yang berperilaku sebagai tutor bahasa Inggris tadi ya, yang interaktif. Nah, performance-nya apa? Nah, bisa maximize student score on test. Jadi seberapa banyak mahasiswa yang bisa benar skornya ya kalau dilakukan tes. Jadi nanti dapat ukurannya setelah diajarin oleh sistem Anda. Misalnya Anda bikin kecerdasan buatan interaktif English tutor system. Kemudian ukurannya apa? Ya nanti pada saat mahasiswa yang sudah menggunakan aplikasi Anda, dia dites beneran. Tes TOEFL atau apa. Kalau tes TOEFL-nya tinggi, berarti buatan Anda tadi berhasil ya. Interaktif English tutor yang Anda bikin tadi berhasil. Ini untuk mengukur performanya salah satunya begitu. Environment-nya apa? Ya bisa mahasiswa-mahasiswa yang digunakan untuk tes atau digunakan untuk tadi diajarin atau menggunakan aplikasi interaktif English tutor tadi ya. Aktuatornya apa? Ya bisa berupa screen display yang menampilkan exercise, soalnya, latihannya, suggestion, saran-sarannya, correction, dan mungkin pembetulan-pembetulannya ya. Sensornya apa? Ya tentunya keyboard, karena Anda tinggal memasukkan kata-kata bahasa Inggris yang mau diadaptifkan ya, atau diinteraktifkan. Nah seperti itu, jadi saya kira cukup banyak penerapan agent ini di kecerdasan buatan, termasuk bagaimana cara Anda melakukan performance measure-nya ya. Jadi cara mengukur performance-nya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau masuk lagi? Tidak ada ya? Oh, tidak ada kok. Oke, jadi ini harusnya jelas sampai di sini ya. Ini lain-lainnya saya kira mungkin ini environment tipe. Ini dari tipe-tipe environment-nya saja. Jadi ada fully observable. Jadi kira-kira benar-benar orang-orangnya jelas di situ misalnya ya. Jadi Anda terapkan tadi kan environment misalnya Anda vacuum cleaner, environment-nya kan misalnya lantai. Nah lantainya ini benar-benar observable. Anda tahu ukuran lantainya terbuat dari apa. Kalau misalnya terbuat dari bahan kasar dengan bahan halus, itu mempengaruhi kinerja dari agent. Mempengaruhi kinerja dari apa? Dari vacuum cleaner tadi, ya kan? Nah, ini environment tipe-tipe ini juga menentukan. Selain observable, seharusnya deterministic, ya, lawan dari stokastik. Stokastik kan biasanya dihitungnya pakai analitik statistik, ya. Yang deterministik ini yang bisa dihitung dengan jelas. Nah, ini misalnya Anda mau mengukur lantai tadi, mau menyelesaikan tugas buat agent vacuum cleaner, untuk menyelesaikan lantai, lantainya seluas berapa? Nah, itu deterministik ya. Bukan stokastik yang nggak jelas. Jadi deterministik bisa dihitung kalau luas lantai ya luas lantai. Kemudian episodik. Nah, ini ada cara kerjanya. Mau apa? Ini lawan katanya adalah sequential ya. Jadi Anda bisa kerjakan itu ke episode ya seperti episode itu ya. Agent melakukan program proses eksekusinya Anda bisa terjadwal dan sebagainya ya. Kemudian ada statik, lawannya dinamik. Nah, Anda harus jelas
tipe dari environment yang Anda mau kerjakan, dia bentuknya statik atau dinamik. Nah, Anda juga harus bisa. Kalau misalnya statik kan lebih mudah diselesaikan. Misalnya lantainya statik, lantainya diam, ya gampang. Tapi kalau dinamik, misalnya lantainya berupa kapal yang lagi di atas kendaraan, nah Anda bersihkan vacuum cleanernya kan juga susah. Jadi lantai kapal yang di atas laut itu kan dinamik ya, jadi berubah-ubah dia. Itu tentunya vacuum cleanernya juga agak susah mengerjakan. Nah ini tipe-tipe environment-nya lain. Atau tipe-tipe yang lain, discrete atau continue, ya, dia limited number distinct atau tidak. Jadi discrete atau continue. Nah kalau sehari-hari kita biasanya analog itu juga continue ya. Tapi kalau discrete biasanya itu sudah bisa terdigitasi ya. Jadi contoh discrete dan atau continue. Jadi jumlahnya itu bisa dihitung, distinct, define, perceive, and action, atau continuous. Nah ini tapi lingkungan ya, environment tempat Anda bekerja. Ya kalau Anda agentnya tadi vacuum cleaner, discrete contohnya apa ya? Mungkin kurang jelas, tapi kalau robot, misalnya robot, dia sensornya itu sudah dalam bentuk discrete yang dia tangkap, atau continuous, masih analog. Nah ini nanti kalau misalnya robot, itu bergantung nanti mempengaruhi aktuator yang harus Anda kerjakan, atau analisis selanjutnya ya. Kalau sudah dalam bentuk discrete kan tinggal diproses, tapi kalau analog Anda harus rubah dulu menjadi discrete misalnya. Itu kalau mengenali environment. Single agent atau multi agent dan sebagainya ya. Ini nanti di dalam penerapannya Anda bisa agent itu sendirian atau bekerja bersama-sama. Ini secara umum bisa dicek seperti ini. Misalnya ini permainan catur. Ada ini. Oh ini ada yang gabung lagi. Ini ada pesan apa? Oh ya. Ya seperti itu. Ini tipe-tipe environment yang lain. Misalnya ini kan ada 3 kasus chess. Ini kan permainan catur dengan jam. Apakah dia fully observable? Yes, ya. Kan bisa dihitung, bisa diamati ya. Chess without clock, meskipun tidak ada jamnya, tetap kalau permainan catur, papan caturnya kan juga jelas ya. Taxi driving, nah kalau taxi driving untuk pengemudi taksi, kalau fully observable, ya no jadinya ya. Taxi driving, nah ini no semua ya. Apakah deterministic, episodic, static, discrete, single? Deterministic, chess with clock, strategic, dan seterusnya ya. Kalau yang static, semi, chess without clock, yes. Discrete, chess with clock, yes. Chess without clock, yes. Maksudnya kan, ya papan caturnya juga jelas. Kalau Anda langkah-langkahnya juga jelas papan caturnya. Tapi di taxi driving, semuanya tidak jelas. Nah ini mungkin dari contoh gambaran ini, Anda bisa terapkan. Ini kan jadi banyak kira-kiranya. Tapi sekarang taksi yang sudah pakai Google Map, mungkin agak jelas jadinya ya. Ini mungkin yang dibahas adalah taksi zaman dulu ini ya. Yang belum pakai Google Map. Paling enggak kalau pakai Google Map kan meleset-melesetnya juga enggak banyak. Ini kelihatannya dibuat buku ini untuk taxi driving yang manual ya. Yang misalnya fully observable ya kadang nggak jelas, deterministic ya nggak jelas, jadi no semua. Episodic, static, no, discrete, single agent, no. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai observable, deterministic, dan ya sudah mendekati karena sudah dibantu oleh Google Map ya. Kalau seperti Grab, Gojek, dan lain-lain.
Oke, ini gambaran dari environment type-nya atau jenis-jenis lingkungan bagaimana agent bekerja. Nah, ini sudah masuk ke agent function atau fungsi agent, fungsi agen yang nanti kaitannya dengan keperluan pemrograman ya. Jadi fungsi agent ya tinggal dibuat fungsi agent mapping persequence to action. Jadi berkaitan dengan bagaimana dia mengenali lingkungan dan melakukan aksi. Ya, kira-kira tujuan dari bikin programnya nanti adalah seperti itu. Bisa juga menggunakan table lookup agent. Jadi sudah disiapkan mungkin database ya kalau teman-teman biasanya mungkin sudah pakai database atau ya tabel biasa. Yang dari tabel itu sebenarnya algoritma itu bisa bekerja memanfaatkan data yang ada di tabel. Jika apa maka apa itu bisa dibuat dalam tabel ya. Nah, misalnya tadi untuk kasus vacuum cleaner, inputnya kan bisa algoritma yang mengatasi bagaimana dia bisa mengenali debu dan seterusnya, dan kemudian melakukan aksi untuk nyedotnya. Kemudian untuk tadi selain environment tipe, ini juga untuk agennya. Agennya sendiri juga ada tipe-tipenya. Setidaknya ada 4 tipe dari agent: simple reflex agent, model based reflex agent yang berbasis model, goal based atau berbasis goal atau tujuan, atau utility based agent yang sifatnya hanya menunjang ya. Jadi agent yang digunakan untuk membantu agent lain bisa jadi ya. Ini tipe-tipe dari agent mungkin bisa dari yang simple dulu ya, atau berbasis model, berbasis tujuan, atau berbasis utility ya, penunjang. Nah ini mungkin gambarannya yang tadi. Ini kalau misalnya environment-nya di sini akan dibaca atau dikenali oleh agent melalui sensor. Kemudian sensor ini nanti akan digunakan untuk apa? Agent ini untuk berpikir dia apa yang harus dia lakukan dengan dia mengenali lingkungan melalui sensor tadi. Nah, di sini Anda butuh rule aturan-aturan untuk kondisi-kondisi. Jika apa maka apa itu ada di rule ini, maka ini akan Anda kirim untuk melakukan aksi ke luar ya, lewat aktuator. Nah, ini gambaran dari simple agent ya, reflex agent. Mungkin dari sini gampang dipahami kan? Saya kira ini lebih mudah. Yang simple reflex agent ya, input algoritma di agent algorithm. Kemudian yang berbasis model, nah ini yang berbasis model ini agak sedikit ditambahin, ada mungkin state-nya, keadaannya ya, how the world evolve, bagaimana kondisinya, what my action do, dan bagaimana saya harus melakukan sesuatu nanti. What the world is like now ini, dia butuh beberapa informasi kalau berbasis model ya. Baru diteruskan seperti tadi di simple reflex agent untuk dilakukan keputusan ya ke aktuator. Ini model base, ini bentuknya algoritma di agent algorithm. Nah yang goal base berbasis goal ini agak sedikit lebih kompleks. Setelah what the world is like now masih ditambahi what it will be like if do action A dan seterusnya ya. Ini kombinasi dari yang tadi model ditambah sedikit. Nah, baru yang di bawah ini adalah goal-nya. Goal-nya apa? Yang diinginkan, baru goal itu yang nanti dilakukan aksi melalui aktuator. Dan ini yang terakhir, ada utility based agent. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi ditambahin di sini selain state dan lain-lain ini kan tadi sudah ada di yang agent sebelumnya tadi kan, yang model base sama goal base juga ada. Ini lebih kompleks. Jadi masih ditambahkan apa? Oh happy, I will be in sex state. Nah ini jadi dia masih ada utility ini, tujuannya adalah mempertanyakan seberapa nyaman, seberapa happy. Nah, misalnya kalau sudah sampai di situ, ini berarti sudah agak advance ya. Jadi fungsi agentnya ini lebih tinggi. Jadi
nanti fungsi keaktuatornya sudah mempertimbangkan how happy tadi ya, seberapa nyaman dan seterusnya. Oke, mungkin untuk jenis-jenis agent sampai di utility ini. Nah, ini yang lainnya mengenai learning agent dan sebagainya, ini bagaimana agent bisa melakukan proses belajar ya. Saya kira bisa dilihat dari gambarnya. Pada intinya adalah learning agent ini adalah agent yang bisa belajar dari lingkungan yang pada akhirnya nanti memberikan aksi aktuator untuk melakukan respon. Nah, seperti itu materi kita untuk intelligent agent. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa mata kuliah kita harus ditunjang juga dengan apa namanya, nah ini dengan codingnya ya. Anda bisa lihat code website di sini. Yang ini kan sudah ada sudah saya sampaikan di awal ya. Yang ini tadi PPT-nya, kemudian ini untuk menuju coding dan seterusnya ada di sini. Anda bisa juga lewat sini, yang paling bawah ada code website ya. Nah, di sini ya. Nah, Anda akan masuk ke GitHub-nya iMacode. Nah, di sini Anda tinggal cari yang Python. Kalau Anda suka Java ya Java, kalau Anda Python, tinggal klik kanan. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke contoh coding menyelesaikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence menggunakan Python. Nah, ini ya, seperti ini. Ini cukup banyak sekali, dan ini Anda bisa pelajari sendiri secara mandiri. Nanti kalau ada kesulitan, Anda bisa diskusi lewat grup. Ini Anda download dulu, jadi yang berbasis Python, alamatnya di sini. Ini kan sudah, sebelumnya kan sudah saya infokan, harusnya sudah Anda download. Anda downloadnya tinggal masuk ke GitHub, di sini ada code, nah ini Anda tinggal download. Ya. Ini Anda download, kemudian Anda taruh di folder, diekstrak di folder, nanti Anda jalankan lewat Jupyter. Cara menjalankan Jupyter kan sudah pernah saya jelaskan kan, Anda install dulu Anaconda. Anda install dulu Anaconda, setelah itu dari Anaconda Anda bisa panggil Jupyter-nya. Yang Anaconda itu, saya tidak tahu Anda sudah berhasil semua install atau bagaimana? Ada yang mungkin belum berhasil install Anaconda? Ini mungkin yang tahap paling penting waktu install Anaconda. Ini ada di buku saya ini, mungkin bisa diambil yang proses instalasinya saja. Nah. Jadi sebenarnya install Anaconda kan cukup gampang ya, Anda download dulu. Setelah Anda download dari Anaconda, websitenya Anaconda, ini alamat downloadnya, anaconda.com download. Anda cari yang kalau Windows ya berbasis Windows dan seterusnya. Nah, yang paling penting adalah saat Anda proses instalasi yang pertama, jangan lupa selalu menggunakan run as administrator ya. Jika Anda install Anaconda kan jangan lupa install menggunakan tipe administrator, run as administrator. Nanti sebenarnya tinggal next saja. Kemarin ada mahasiswa yang tanya, Pak, saya kok tidak bisa nginstal library. Nah, itu berarti ada satu step yang dia lupa atau tidak tahu, nanti saya tunjukkan kesalahannya. Nah, ini tinggal di next saja, baca lisennya agree, kemudian nah ini Anda bisa install all user, ini instalasinya. Kemudian Anda pilih lokasi folder directory instalasinya. Setelah itu tinggal tekan next. Kalau Anda yang pakai default-nya saja. Nah, yang paling penting itu adalah pada tahap ini. Nah, ini pada tahap ini ya. Ini biasanya posisi default-nya adalah tidak cek ya, atau uncheck.
Nah, ini Anda harus lakukan cek. Ini adalah tujuannya, Anda menginstal Anaconda ini supaya dikenali path-nya itu di seluruh lingkungan Windows. Nah, kalau Anda lupa atau tidak melakukan cek ini, ada seperti yang mahasiswa tanya ke saya, Pak, saya kok tidak bisa melakukan install library, pip, spasi install, dan sebagainya gagal. Itu biasanya Anda lupa di sini. Nah, ini kalau Anda tidak lakukan cek, biasanya nanti Anda terpaksa harus install ulang Anaconda-nya, ya. Ini saja yang penting untuk proses instalasi Anaconda, lain-lainnya tinggal next, tunggu sampai selesai ya. Nanti kalau udah selesai seperti ini. Kemudian Microsoft Visual Code-nya ini boleh di skip. Udah selesai, finish. Nah, ini instalasi Anaconda selesai. Nah, cara menjalankan Jupyter ada dua cara. Yang paling gampang, Anda jalankan Anaconda di navigator itu, Anaconda Navigator, jangan lupa sebagai administrator. Nah, nanti Anda tinggal jalankan Jupyter ini ya. Ini ada Jupyter. Jadi Anda klik search. Di sini ketik Anaconda. Nah, ini kan ada Anaconda Navigator. Ini tinggal klik kanan, run as administrator. Nah, nanti akan jalan seperti ini. Nah, kemudian Anda jalankan yang Jupyter-nya. Sudah. Cara lainnya, Anda cukup ketikkan di search ini adalah CMD. Nah, ini command prompt-nya, kemudian Anda run as administrator. Ya kan? Nah, baru kemudian Anda ketikkan Jupyter Notebook ya. Nah, Anda ketikkan Jupyter Notebook. Ya, udah. Ini cara yang lain untuk menjalankan. Tinggal ketikkan Jupyter spasi Notebook. Udah, nanti dia akan jalan. Ditunggu saja. Ini ya. Ditunggu, nanti dia akan jalankan ke default browsernya dan akan jalan seperti ini. Nah, tinggal Anda taruh di folder mana, jadi coding yang Anda sudah download tadi, yang di alamat, mana tadi ya, ini ya, program hasil download codingnya ini, Anda taruh di folder sembarang, kalau Anda masih asli, biasanya taruh di default atau apa yang bisa dibaca oleh Jupyter ini. Nah, ini setelah diekstrak, maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini hasil ekstraknya. Dan untuk perkuliahan kita hari ini kan kuliah awal sampai akhir ada di sini ya. Jadi mulai agent, game, dan seterusnya ada di sini. Jadi ini cukup menarik dari yang paling simpel sampai yang kompleks ada di sini. Anda cukup belajar ini dan pakai panduan bukunya tadi, Stewart tadi, maka saya kira Anda sudah expert di AI ya. Nah, Anda cari yang topik kita hari ini kan agent, Anda jalankan aja agent. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, ini kelanjutan kita yang lalu. Anda di kelebihan Jupyter ini kan Anda bisa tambahkan sendiri tulisan kata-kata apa saja untuk menggantikan tulisan yang ada. Caranya posisinya ini Anda tinggal pilih di heading, berarti untuk judul, markdown untuk narasi biasa, code untuk coding ya. Ini misalnya di heading, maka bentuknya begini, Anda run, seperti itu jadinya. Ini kita pertama mengenai intelligent agent, ini kan ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya, kemudian ini memanfaatkan agent PY ya, .py. Ini berarti mereka sudah siapkan, kan dia object oriented. Jadi ini sudah disiapkan memanggil agent.
Ini kan ada yang script pertama nih, from agent import all. Ini import semua. From notebook import psos. Ini yang ini di Python ada ya. Yang agent ini Anda cek, dia pasti sudah ada di folder Anda. Sudah ada di folder tadi ya. Program KCB, AIMA Python Master. Nah, di sini harusnya sudah ada agent PY ini ya. Ini jadi sudah ada agent PY. Nah, ini yang disebut agent PY tadi. Boleh juga Anda baca-baca di sini, ya cuman agak panjang, nanti pelan-pelan aja. Jadi asumsinya ini tinggal kita pakai unit ini ya. Ini sudah disiapkan kelas-kelasnya, kelas agent dan lain-lain. Ini tinggal kita pakai. Ini contoh yang ada dari buku tadi, seperti ini. Kemudian yang di codingnya Anda tinggal panggil from agent import all. Ini ya. Ini Anda sambil mendengarkan penjelasan saya sambil buka laptopnya kan bisa ya, sambil menjalankan ini, codingan ini. Mungkin ada yang sudah menjalankan ini di laptopnya masing-masing. Ini saya lagi buka, Pak. Ya. Oke, jadi Anacondanya dijalankan, Anda panggil Jupyter Notebook-nya, kemudian yang tadi program hasil download-nya, Anda taruh di folder terserah sembarang yang bisa dibaca oleh Jupyter. Jadi kita untuk mencoba hari ini adalah program agent ya. Filenya agent.ipynb. PYNB itu berarti dia notebook ya, Python notebook. Jadi filenya adalah PYNB. Nah ini coba Anda running. Kalau Anda sudah sampai di sini, Anda coba jalankan. Caranya kalau Anda shell run all, ini akan dijalankan semua. Kalau run shell itu shell yang ada di sini saja. Atau pakai cara lain, ada tombol run ini ya, jalankan. Dia akan keluar bintang. Jadi kalau dia lagi proses, bentuknya adalah bintang. Yang tadi ya, ini tanda bintangnya belum hilang, berarti dia masih proses. Kita tunggu sampai bintangnya ini hilang. Ini masih proses. Anda juga bisa coba jalankan di laptop Anda juga. Ada yang sudah jalan atau sudah keluar angka? Ya ini ditunggu sebentar. Ini yang lain ini saya tutup biar nggak mengganggu. Ini tandanya masih ada bintang ini berarti masih jalan ya. Tunggu sebentar sampai keluar angka. Agak lama ini. Kalau terlalu lama boleh di stop selnya, tapi kalau dia masih proses ya ditunggu dulu sebentar. Ada yang sudah keluar angkanya? Jadi di sini bintangnya ini nanti harus jadi angka lagi. Kalau kelamaan boleh di stop kernelnya, di internal kernelnya nanti kita ulangi lagi. Di interrupt kernelnya, nggak tahu kok lama banget. Ini kelihatannya kita ulangi lagi aja. Kita ulangi lagi. Ini yang tadi ya. Jadi prosesnya kita ulangi lagi aja dulu dari awal. Ini kayaknya ada sedikit masalah yang tadi. Kita ulangi lagi, kita jalankan Jupyter Notebook dari awal. Harusnya di restart kernelnya juga bisa. Tapi kita coba lagi dari sini biar barangkali lebih cepat. Nah, seperti ini ya. Ini kalau sudah jalan. Kemudian kita ke tempat program yang tadi.
Di programnya tadi Anda panggil agent. Anda panggil agent. Nah, tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya. Dia akan jalan. Nah, kita awali dari yang pertama. Ini Anda jalankan, run. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar angkanya ya. Jadi ini tadi kan bintang sampai keluar angka lagi berarti tidak ada error. Ini sudah berjalan. Di tempat Anda apakah demikian juga? Kalau di tempat Anda ada yang error, nanti diselesaikan errornya dulu sampai tidak ada error ya. Ini kalau sudah Anda bisa lanjutkan. Jadi ini enaknya belajar Jupyter ini Anda bisa ditambahkan teorinya di sini. Ini yang kita pelajari tadi kan, ada simple agent dan lain-lain. Ini kita buat contoh di sini. Nah, Vsauce agent ini tinggal dijalankan aja, run. Nah, ini sudah keluar angkanya. Jadi dia hanya nunjukin aja isi dari kelas dari agent ya. Ini kelas agentnya seperti ini. Di dalamnya adalah function-function. Cara bikin function di Python cukup pakai def ini ya. Ini adalah dalamnya agent. Nah, ini ada penjelasannya. Di sini ada penjelasannya. Nah, sekarang itu agentnya, kemudian environment-nya. Kita bisa jalankan Vsauce environment-nya. Nah, di sini akan muncul. Ini harusnya tidak ada error kan? Memang tidak error. Ini hanya nunjukin kelas dari environment-nya ya. Nah, seperti ini ya. Termasuk function-function-nya. Nah, ini sebenarnya programnya sudah cukup kompleks. Dia bikin contoh ini. Tapi nggak apa-apa, ini tinggal kita run buat belajar. Ini ya, environment-nya. Nah, sekarang kita kombinasikan antara simple agent dan environment-nya ya. Agent di sini dia beri contoh adalah blind dog ya. Blind dog ini anjing berkacamata hitam ya, anjing buta. Di mana anjing yang ditutup matanya atau anjing buta ini nanti dia berusaha mengenali environment-nya atau mengenali lingkungannya ya. Ini bikin kelas blind dog ini. Di sini ada function untuk makan dan minum. Nah, nanti ada anjing blind dog. Nah, ini tapi sudah disiapkan codingnya, tinggal kita jalankan aja buat belajar agent ya. Jalankan aja. Nah, di sini tadi kan keluar bintang sampai keluar angka lagi berarti tidak ada error. Nah, tinggal hasilnya apa? Nah, di sini cannot find valid program for blind dog falling back to default. Ya, ini diabaikan aja nggak masalah, ini bukan error. Ini program blind dog-nya ini tadi ya. Nah, di sini kalau mau ditampilin gambar dog-nya ini coba di running aja. Nah, ini hasilnya harusnya true. Print dog live-nya true, maka yang ditampilin adalah gambar anjing ini. Nah, dia ini sebagai agentnya ya. Agentnya adalah blind dog ini ya. Sekarang environment-nya adalah berupa taman. Environment-nya adalah taman. Anda di situ ada makanan, ada water, air ya, dan seterusnya ya. Ini kelas-kelas ini ada running aja, run. Nah, ini sudah ada error ya, sudah keluar hasilnya. Ini adalah environment, hasilnya adalah ya tidak ada error, tapi di sini untuk function kelasnya saja. Nah, sekarang program blind dog-nya di sini. Yang tadi environment-nya sekarang anjingnya atau agent-nya. Running aja. Nah, ini sudah keluar hasilnya.
Di sini ada penjelasannya. Dia persepsinya yang atas, kemudian aksinya yang bawah. Persepsi atau perception ini hasil pembacaan sensornya. Anjing, mungkin sensornya anjing bisa hidungnya ya, hidung anjing. Ya ini contoh agentnya, dia membaca atau membau ada feel food, dia ada merasa ada makanan, atau feel water ya, merasa ada air di situ, ada feel nothing, tidak ada apa-apa. Maka actionnya kalau ada makanan ya dimakan, kalau ada minuman ya diminum, kalau tidak ada apa-apa dia cukup move down. Jadi anjingnya cukup bergerak ke bawah. Nah ini contoh program agent anjing dan lingkungannya berupa park, taman tadi ya. Apakah di taman itu ada makanan atau ada minuman atau enggak ada apa-apa. Nah ini program untuk persepsinya boleh dijalanin, run. Nah ini sudah langsung keluar hasilnya. Let's now run our simulation by creating park with some food. Ya, sekarang saatnya kita disuruh menjalankan simulasinya dengan meng-create park, taman, dengan ada beberapa makanan, minuman, and our dog, dan anjingnya. Nah, ini coba dijalankan aja, maka hasilnya, nah seperti ini. Maka hasilnya adalah blind dog decide to move down. Jadi anjing memutuskan dia untuk bergerak ke lokasi pertama dan seterusnya sampai dia menemukan makanan. Nah, makan makanan di lokasi 5. Jadi anjingnya kan tidak kelihatan, tapi dia diberi taman, kemudian dia bisa mencium ada bau makanan di mana, dia bergerak dari lokasi 1, 2, 3, 4 ke 5, ketemu makanannya dan dimakan. Nah ini contoh agent yang sederhana ya. Tapi meskipun sederhana programnya cukup kompleks ini ya di Python. Nah, di sini aja penjelasannya bagaimana dia proses dari lokasi 1 sampai 4 itu adalah environment-nya sampai dia mendapatkan makanan di 5 ya, di lokasi yang kelima ya. Nah, boleh dilanjutin pakerannya ini. Run yang seterusnya dia decide to move down location 5, location 6, dan dia nemukan minuman di location 7. Nah ini dia setelah dapat makanan, dia anjingnya bergerak lagi ke posisi 5, 6, di posisi 7 dia dapat minuman. Nah seperti ini contoh agent ya. Nah ini kalau Anda running lagi, bagaimana proses mendapatkan water ini, Anda bisa run lagi. Nah ini mungkin di tempat Anda bisa beda-beda location-nya. Dari location 7, 8 terusnya, dan dapat drink, dia bisa minum airnya di lokasi 15. Dan seterusnya, itu kalau yang 1 dimensi. Saya kira Anda sampai di sini aja itu sudah lumayan. Apakah di antara Anda sudah sampai menjalankan keluar hasilnya seperti ini enggak? Ada yang belum berhasil? Di antara ini teman-teman mahasiswa ini ada yang belum berhasil menjalankan codingnya? Atau jangan-jangan ada yang belum download ya? Download codingnya dulu di sini tadi. AIMA Python di download. Kemudian Anda jalankan di Jupyter Notebook. Nah, di sini ada contoh bagaimana agent ini yang diwakili anjing buta, blind dog, tetapi dia bisa mengandalkan penciumannya di taman, environment-nya adalah berupa taman, dia gunakan penciumannya untuk mencari makanan maupun minuman ya. Ya, ini contoh yang bagus untuk agent. Ini yang 1 dimensi, dia sudah siapkan juga yang 2 dimensi sebenarnya. Tapi ini saya kira Anda bisa running sendiri. Untuk yang 2 dimensi ini sebenarnya nanti bentuknya gambar kalau tidak salah ini. Jadi kalau Anda run bisa juga yang 2 dimension. Yang 2 dimension terus langkah-langkahnya dijalanin juga. Nah, di sini keluar.
Kalau yang 2 dimension, di sini ada visualisasinya. Jadi ada visualisasinya, dia bergerak anjingnya itu untuk menemukan makanan dan minuman. Nah, ini akhirnya ketemu toh. Jadi dia bergerak tadi dari awal sampai dia bisa mendapatkan makanannya. Jadi kalau Anda running ulang juga bisa run. Nah, ini kan. Ini anjingnya bergerak turun ke bawah sampai menemukan makanan maupun minumannya. Ini ya. Dia bergerak anjingnya terus sampai ketemu. Nah, udah. Nah, akhirnya makan dan minum. Nah, seperti itu ya. Ini untuk contoh agent dan pemrogramannya menggunakan Python. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum berjalan seperti punya saya codingnya. Ada yang belum jalan programnya? Masih error di KP solvernya, Pak. Gimana? Nggak jelas? Masih error di nomor name KP solver. Errornya di atas ya? Iya, di atasnya. Nah, itu Anda bereskan dulu di sini. Waktu pertama kali ini error ya? Iya, tapi sistem yang Errornya apa pesannya? no module name KP solver. No modul apa? No module name KP solver. Atau bisa dituliskan ininya, errornya di chat. Errornya seperti apa? No module apa? No module name KP solver. Ya ini ya, kita cari penyelesaiannya. Berarti Ini kan kalau library-nya. ya. Jadi kan kalau punya saya itu error Anda di sini ya. Pada saat run pertama. Oke. Nah, ini berarti Anda harus install dulu modul KP solvernya. Jadi kan tadi pesannya errornya no module name KP solver. Nah, ini berarti Anda butuh library ini. Ini Anda bisa install, cara install KP solver ada 2 cara ya. Anda bisa install pakai pip. Ini ya. Nah, jadi Anda panggil command prompt-nya. Nah, Anda ketikkan pip spasi install KP solver seperti ini ya. Ini Anda copy, jalankan di sini di command prompt, enter. Nah, ditunggu. Nah, kalau misalnya saya sudah install, nanti pesannya adalah already satisfied. Tapi kalau punya Anda, kalau misalnya sebelumnya install, maka dia tunggu aja sampai selesai. Nah, ini kalau sudah diinstal, maka pesannya already satisfied, berarti saya sudah install. Nah, tapi kalau Anda belum, Anda ikuti aja, tinggal ditunggu biasanya sampai successful install ya. Jadi caranya Anda tinggal install di command prompt seperti itu. Itu solusinya. Jadi nanti Anda jalankan dulu, setelah diinstal dan successfully install, baru ini Anda run lagi ya. Run. Nah, ini seperti itu. Anda coba install di command prompt tadi ya. Ketikkan pip spasi install spasi KP solver. Nah, kalau ingin tahu KP solver ini apa, ini Anda bisa lihat di documentation ya. Documentation. Nah, selalu seperti itu. KP solver, documentation.
Apa itu KP solvers? Nah, di sini ada. Nah, ini juga ada perintahnya. Pips install KP solver. Jadi KP solver ini adalah quadratic programming solver for Python with Unified API ya. Jadi API application programming interface yang sudah disiapkan untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Kuadratik berarti persamaan order 2 dan seterusnya itu ya. Pangkat 2 dan seterusnya. Itu adalah quadratic programming solvers. Di Python kita dibantu menggunakan KP solver, quadratic programming solver. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, ini contohnya kan dipakai untuk menyelesaikan kasus ini, meminimize the subject to ini dan seterusnya ya. Jadi ini penting untuk menyelesaikan menggunakan KP solver. Jadi di contoh kita sekarang kan dipakai untuk menyelesaikan agent ini ya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Jadi Anda install dulu KP solvernya, nanti Anda jalanin lagi run codingnya sampai tidak ada error, dan step by step Anda ikutin sampai Anda bisa melihat ini agent kita hari ini. Gambarnya anjing ini. Kemudian agent ini bisa digunakan yang model order 2 atau 2 dimensi seperti ini juga tadi. Sampai running di sini aja sudah bagus. Ini ada simulasinya bagaimana anjing blind dog tadi bisa menyelesaikan untuk mencari apa namanya lokasi di mana ini ya, lokasi makanan dan minuman. Ini. Nah, ini di Python bisa dibuat visualisasi seperti ini ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang tadi yang bertanya KP solver sudah mencoba diinstal? Masih install Quadproc, Pak. Ya, oke. Jadi Anda tinggal pip spasi install KP solver, tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai biasanya ada tulisannya KP solver successfully install ya. Tadi library-nya sukses diinstal. Baru dijalanin lagi, di run coding yang error tadi. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, mungkin pertemuan kali ini Anda tinggal melanjutkan sendiri untuk mencoba codingnya. Kita ada grup WA itu Anda bisa manfaatkan. Kalau ada kesulitan apapun, Anda bisa komunikasi lewat grup WA. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini coba saya cek ada apa ini? KP solver apa ini? Oh ya, ini jadi waktu sudah Anda install KP solver sudah selesai, dia masih butuh lagi Quadproc ya. Ya Quadproc-nya Anda install lagi. Jadi Quadproc-nya Anda install dulu, baru KP solver ya seperti itu. Oke, jadi memang kita kan kemarin sudah kita install sebelumnya di minggu yang lalu ya. Jadi biasanya error itu pada saat Anda lakukan proses running baru ketahuan. Nah, penyelesaiannya ya Anda selesaikan waktu muncul error tadi. Jadi pada prinsipnya di Python ini cukup mudah belajarnya. Jadi Anda karena sudah object oriented ya, dia sudah disiapkan banyak library, banyak kelas, banyak function. Ya, jadi yang sudah disiapkan oleh yang meneliti sebelumnya, jadi tinggal bisa kita pakai dan kita pelajari sistemnya dan bisa dikembangkan lagi. Jadi pada prinsipnya belajar kecerdasan buatan ini bisa Anda lakukan kapan saja karena bukunya juga sudah kita sudah Anda peroleh, termasuk contoh codingnya, terus nanti berikutnya tinggal diskusi-diskusi sebenarnya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk hari ini. Hari ini sudah masuk semua ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan, ya ada? Sudah?
Gimana? Untuk hari ini sudah cukup jelas? Alhamdulillah sudah Pak. Jelas sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Kalau sudah jelas, selanjutnya tinggal Anda pelajari sendiri ya. Tinggal Anda pelajari sendiri untuk untuk Anda belajar lebih advance-nya. Nanti kalau ada kesulitan, Anda bisa bertanya lewat grup. Dan mudah-mudahan nanti selanjutnya kalau sudah siap bisa juga lewat e-learning. Tapi untuk sementara saya masih minta maaf dulu ya. Ini masih ada kesibukan. Nanti kalau sudah siap bisa kita siapkan di e-learning. Jadi Anda bisa pelajari kapan saja. Namun demikian karena mata kuliah kecerdasan buatan ini juga dipelajari oleh mahasiswa komputer sains hampir di seluruh dunia. Jadi kalau Anda cari di di tutorial di Google itu cukup banyak sekali. Seperti contoh kita hari ini agent itu juga banyak kuliah di Amerika, di India dan di mana-mana itu juga menjelaskan hal yang sama. Oleh karena itu tidak perlu bosan-bosan untuk belajar kecerdasan buatan karena salah satu inti dari mahasiswa informatik saya kira ciri khasnya adalah ini ya. Mahasiswa computer science itu ciri khasnya adalah belajar kecerdasan buatan ini. Karena mata kuliah ini salah satu yang wajib dan diandalkan dari dulu ya. Nggak tahu sampai kapanpun karena dengan kecerdasan buatan inilah sebenarnya kehadiran computer science bisa lebih dihargai di kehadirannya di dunia ini ya. Tentunya semoga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita selanjutnya. Oke, saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah ini semua hadir ya hari ini. Dan semoga jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap saja enjoy belajar kecerdasan buatan kapan saja dan di mana saja dan tentunya untuk niat yang baik untuk kemaslahatan dunia ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.